Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswaku. Hari ini kita akan membahas tentang materi yang kita ulangi kemarin, yakni teks negosiasi. Soal pertama, tujuan dilakukannya negosiasi adalah untuk mencapai A. Kepentingan orang lain, B. Memberikan informasi, C. Kesenangan semata, D. Kesepakatan bersama, E. Keuntungan tersendiri. Negosiasi itu terjadi antara dua belah pihak, yakni penawar atau penjual dan pembeli. Penawar dengan orang yang menyetujui. Pertama, karena ada dua orang yang saling tawar-menawar, maka harus memunculkan kesepakatan bersama. Maka jawabannya kesepakatan bersama. Ada dua belah, karena ada dua belah pihak harus sama-sama setuju, maka disebut kesepakatan bersama. Soal berikutnya, ini yang nomor 3 ini seharusnya anak, bukan ayah. Dialog di bawah ini yang menyatakan penawaran ditujukan oleh nomor 1. Ayah, tahu nanti aku mau sekolah di SMA. Kenapa di SMA, nak? Padahal ayah ingin kamu sekolah di SMK. Kalau di SMK, kenapa memangnya ayah jika aku sekolah di SMK? Begini, nak, di SMK itu lulusannya bisa langsung bekerja. Oh gitu ya? Ya, aku setuju. Baguslah kalau kamu setuju. Pada nomor ini, cuma nomor yang pertama ya. Ayah, setelah lulus nanti aku mau sekolah di SMA. Nomor 1, ini bukan penawaran, tapi permintaan atau pengajuan. Anak meminta bahwa dirinya ingin sekolah di SMA. Berbeda dengan nomor 2. Kenapa di SMA, nak? Padahal ayah ingin kamu sekolah di SMA. Berarti ada penawaran. Ayah mencoba menawar dari permintaan si anak. Yang nomor 3, kalau di SMK, kenapa memangnya ayah jika aku sekolah di SMK? Nah, si anak ini masih mencoba untuk menawar lagi. Berarti ini juga termasuk penawaran. Nomor 4, ayah mengatakan, begini nak, di SMK itu lulusannya bisa langsung bekerja. Nah, ini ayah menjelaskan, berarti menawarkan kembali atau membantah dari penawaran si anak tadi. Dengan nomor 5, oh gitu ya, iya aku setuju. Berarti ini termasuk persetujuan. Baguslah kalau kamu setuju dan juga persetujuan. Berarti penawarannya di nomor 2, 3, dan 4. Jawabannya E. Soal berikutnya, dalam kegiatan jual beli, kalimat di bawah ini termasuk dalam tahapan ya sudah deh, saya setuju dengan harga 90.000, tapi tolong carikan yang bagus-bagus loh ya. Ada kalimat ini, ya sudah deh, saya setuju. Ada kalimat setuju, berarti termasuk persetujuan, karena pembeli sudah setuju. Ya sudah deh, saya setuju dengan harga 90.000, tapi tolong carikan yang bagus-bagus loh ya. Persetujuan. Soal berikutnya, dalam kegiatan jual beli, kalimat di bawah ini termasuk ke dalam tahapan penjual mengatakan, saya pasang harga 150.000 mbak, silakan mbak mau tawar berapa. Nah, kalau memasang harga berarti permintaan. Penjual meminta harga segini sebelum ketika ada pembeli menawar harga, biasanya kan begini, saya pasang harga 150. Nanti pembeli menjawab 100.000 boleh enggak. Lah, ketika ada orang berkata 100.000 boleh enggak, itu masuk penawaran. Tapi kalau masih ini sebatas saya pasang harga 150.000 mbak, berarti termasuk penawaran. Soal berikutnya, topik yang tepat untuk teks negosiasi berikut adalah pengusaha berkata, langsung saja saya keberatan atas aksi mogok yang kalian lakukan. Perusahaan bisa merugi kalau karyawan terus-terus stop mogok begini. Aksi yang kami lakukan bukan tanpa alasan, Pak. Alasan apa? Kamu minta kenaikan upah, Pak. Hari ini harga kebutuhan pokok semakin meningkat, sementara penghasilan kami tetap.
Nah, pada soal ini membahas tentang apa? Kesal karyawan terhadap kenaikan upah. Bukan, tentu bukan ini ya. Tentu ini bukan. Ada kekesalan. B. Teks negosiasi antara kewajiban antara perwakilan karyawan dan pengusaha. Ini mungkin saja. Mungkin. B. Pengusaha tidak mau bertemu dengan karyawan. Ini jelas salah. Kan dalam teks pengusaha sudah bertemu dengan karyawan. Keinginan karyawan untuk berdiskusi dengan pengusaha tentang kenaikan upah. Ini bisa jadi. Ya, kemarahan karyawan terhadap pengusaha ini juga bukan. Dalam teks, karyawan tidak menunjukkan kemarahan. Berarti antara B dan D. Nah, antara dua ini, mana yang lebih cocok? Posisi lagi. Langsung saja. Ulangi ya, langsung saja. Saya keberatan atas aksi mogok kerja yang kalian lakukan. Pengusaha bisa merugi kalau karyawan terus-terusan mogok begini. Aksi yang kalian lakukan bukan tanpa alasan, Pak. Alasan apa? Kami meminta kenaikan upah, Pak. Hari ini harga kebutuhan pokok semakin meningkat, sementara penghasilan kami tetap. Nah, ini karyawan sedang berdiskusi dengan pengusaha. Kenapa berdiskusi? Awalnya, karyawan sedang mogok. Tujuannya mogok itu apa? Karena agar karyawan dapat berbicara dengan pengusaha tentang kenaikan upah. Maka jawabannya ini, keinginan karyawan untuk berdiskusi dengan pengusaha tentang kenaikan upah. Soal berikutnya. Penumpang. Bang, ke pasar lagi berapa? 20.000 mas. Kok mahal amat, Bang? Kalau dekat tuh di situ 10.000 aja ya. Aduh, itu kemurahan. Nggak nutup uang bensin atuh. Iya deh, Bang. Saya tambah 2.000 biar jadi 12.000 ya. Bagaimana? Tambah 3.000 lagi deh. Langsung capcus. Oke lah, Bang. Saya setuju. Antar saya ke pasar lagi. Nah, nomor 1 dan 2 ini siapa dan siapa? Meminta dan memenuhi. Jelas bukan. Meminta tolong dan menolak permintaan. Karena ini ingin membeli berarti bukan meminta tolong. Juga bukan. Memberi salam dan menjawab salam. Jelas bukan. Dalam tes tidak ada salamnya. Jelas bukan. Bertanya dan menjawab. Ini bisa jadi menawar dan menerima tawaran. Bisa jadi. Antara dua ini lebih tepat yang ini. Kenapa demikian? Karena antara penumpang dan ojek selalu ada tanya jawab. Ini tanya, Bang, ke pasar lagi berapa? Ini kan bertanya dulu. 20.000 mas. Menjawab. Kok mahal amat, Bang? Kan dekat tuh di situ 20.000 aja ya. Ini kan masih bertanya. Aduh, itu kemurahan nggak tutup buat uang bensin atau? Ya deh, ya Bang. Saya tambah 2.000 biar jadi 12.000 ya. Bagaimana? Tambah 3.000 lagi deh. Langsung capcus. Ini kan ada tanya jawab. Berbeda kalau tak menawar dan menerima tawaran. Di sini kalau menerima tawaran ya kan, tawaran ini bagian ini. Kok mahal amat, Bang? Kan deket nih. Di sini 10.000 aja. Nah, ini menawar. Tapi yang dibahas ini nomor 1 dan 2. Nomor 1 2 hanya ini. 1 2 saja. Lihat. Bang, ke pasar lagi berapa? Bertanya, ya kan? 20.000 mas. Ini menjawab. Jawabannya ini. Belum masuk ke tawar penawar. Bacalah teks negosiasi berikut. Nah, berikut adalah negosiasi pemecahan konflik antara Bu Neni yang memiliki kucing dan Bu Dewi yang memiliki akuarium terbuka. Kucing Bu Neni seringkali memerhatikan ikan di akuarium Bu Dewi secara dekat. Bu Dewi pun merasa khawatir ikan akan dimakan kucing Bu Neni. Oleh sebab itu, mereka membuat negosiasi. Bu Neni berkata, "Siap Bu Dewi, Ibu tahu tidak, kalau air-air ini kucing Ibu hampir memakan kucing saya." Oh, salah, ini seharusnya gini soalnya. Kalau air-air ini kucing Ibu hampir memakan ikan saya. Ikan seharusnya, salah bacaannya. Kalau ikan saya dimakannya, apa Ibu mau tanggung jawab? Dan juga Bu Neni, tenang dulu, coba jelaskan pelan-pelan. Begini Bu,
Saya seringkali melihat kucing Ibu Dewi menghampiri akuarium di depan rumah saya. Saya takut jika ikan di akuarium saya dimakan. Oleh sebab itu, saya meminta ibu untuk melarang kucing itu ke rumah saya. Bu Neni menjawab, Bu Neni, sebenarnya kucing adalah hewan yang memang suka berkeliaran, sehingga sulit untuk dilarang. Namun, akan saya coba nanti melarangnya ke rumah Bu Neni. Di samping itu, jika ibu ingin akuarium ibu aman, maka tidak memindahkannya ke dalam. Bu Neni menjawab, sepertinya itu solusi yang bagus juga, Bu. Mengingat akuarium saya mudah kotor saat di luar. Baiklah, saya akan memindahkannya, Bu. Terima kasih atas sarannya. Kalau begitu, saya pamit dulu. Sama-sama, Bu. Ya. Kekurangan teks negosiasi tersebut adalah A. Bu Neni akhirnya mau mengalah dengan mau memasukkan akuarium ke dalam rumah. Ulangi dulu ya. Kekurangan teks negosiasi. Kekurangan. Berarti kurang. Berarti berkaitan dengan hal negatif. Bu Neni akhir ini mau mengalah dengan mau memasukkan akuariumnya ke dalam rumah. Terus bukan. Ini bukan hal negatif, tapi sudah positif. Karena mengalah. Bu Dewi terlalu sabar menghadapi Bu Neni yang tiba-tiba marah kepadanya. Ini juga bukan nilai positif atau kelebihan. Di pas itu kekurangan. Bu Neni yang memberikan saran kepada Bu Dewi agar memasukkan akuariumnya ke dalam rumah. Ini juga bukan. Bu Dewi yang akan menasihati kucingnya agar tidak bermain di rumah ini juga bukan. Ini hal positif atau kelebihan. Nah, kalau yang E, Bu Neni tiba-tiba ngotot kepada Bu Dewi karena kucing Bu Dewi hampir memakan ikan miliknya. Ini jelas, iya. Ngotot, berarti hal negatif atau kekurangan. Kelebihan teks negosiasi berarti ini berkaitan dengan nilai positif. Ibu Dewi yang suka membiarkan kucingnya untuk berkeliaran karena kucing memang banyak suka berkeliaran. Ini salah, ini negatif. Ibu Neni yang menyadari bahwa sebaiknya ia memasukkan akuarium ia ke dalam rumah agar ikannya tidak dimakan kucing. Ini bisa jadi Bu Neni dan Bu Dewi sama-sama mau mengalah dan menurunkan egonya untuk mencapai kesepakatan bersama. Ini juga bisa jadi Ibu Neni yang akhirnya bersabar dan mulai menjelaskan penyebab ia marah. Ini bukan. Tidak dijelaskan penyebabnya. Bu Dewi memaksa Ibu Neni agar memasukkan akuarium ke dalam rumah. Ini juga bukan. Ke dalam teks dia tidak memaksa, tapi memberitahu antara B dan C. Antara dua ini, yang lebih atau paling positif itu yang ini. Bu Neni sama-sama mengalah dan menurunkan egonya untuk mencapai kesepakatan bersama. Kesepakatan bersamanya apa? Untuk memindahkan akuarium ke dalam rumah dan mengawasi kucingnya agar tidak terlalu berkeliaran. Tidak ada kesepakatan. Karena ini teks negosiasi, berarti harus ada proses penawaran. Kalau ada proses penawaran, berarti memunculkan kesepakatan bersama. Ini jawabannya C. Setelah teks di bawah ini teruskan soal di bawahnya. Ini Salas dan Dun. Baiklah. Silakan Kak, dilihat barang-barang kami masih baru dan juga promo awal bulan. Doni menjawab, saya sedang mencari smartphone ukuran 6 inci dengan memori internal di atas 100 GB disertai kamera yang bagus. Apakah ada? Ada Kak, smartphone yang memiliki seperti yang Kak sebut, yaitu smartphone Gemes X1 ini. Smartphone ini keluaran terbaru bulan ini Kak. Wow, bagus juga ya. Berapa harganya Kak? Murah Kak, hanya Rp6.500.000. Apakah tidak bisa kurang Kak? Mohon maaf, tidak bisa Kak. Ini harganya juga telah dipotong dengan promosi. Bagaimana kalau tukar tambah saja dengan smartphone milik saya? Boleh saja, tapi izinkan saya melihat dulu smartphone-nya Kak. Ini Kak, setelah saya amati, Kakak bisa menukar smartphone Kakak dengan smartphone Gemes X1 ini dengan tambahan uang sebesar Rp3.000. Bagaimana Kak? Aku tidak bisa dipotong lagi Kak. Bagaimana dengan jika ditambah Rp2.500.000? Baik Pak, saya urus penukarannya dulu ya Kak. Kak ingat uang tambahnya setelah Rp2.500.000. Baik Kak, ini smartphone-nya. Telah saya bungkus beserta buku garansinya. Terima kasih telah membeli
di toko kami. Sama-sama Kak. Berdasarkan tag di atasnya termasuk kalimat persuasif. Kalimat persuasif itu berarti kalimat ajakan. Ajakan biasanya ditandai kata ayo, mari. Jika tidak ada kata tersebut, berarti mana kalimat yang mengandung ajakan. Mohon maaf tidak bisa Kak, ini harga juga telah dipotong dengan promosi. Ini kalimat penolakan, bukan ajakan. Ini berarti jelas salah. Baik Kak, ini sebabnya telah saya bungkus beserta buku garansinya. Terima kasih telah membeli di toko kami. Persetujuan ya, setuju. Atau pernyataan, juga bisa. Silahkan Kak, lihat barang-barang. Kami masih baru dan juga promo awal bulan. Ini bisa jadi ya. Oke. Saya sedang menggarap smartphone berukuran 6 inci dengan memori internet di atas 100 GB. Serta kamera yang bagus. Ini juga bukan. Ini bukan ajakan. Ini pernyataan. Menyatakan bahwa dia ingin smartphone baru ukuran 6 inci. Setelah saya amati, kakak bisa menukar smartphone kakak dengan smartphone gemas X1 ini dengan tambahan uang sekitar 3 juta rupiah. Bagaimana kak? Juga bukan. Ini pernyataan dan kalimat tanya. Ini ada kalimat tanya. Baik, jawabannya ini. Silakan kak. Ada ajakan. Silakan kak, lihat barang-barang ini. Kami masih baru dan juga promo awal bulan. Mengajak pembeli untuk memilih-milih dan menawari sebuah promo. Berarti ajakan. Berarti persuasif. Berikutnya, topik yang tepat untuk teks negosiasi di atas adalah Sales berniat membeli HP Doni dengan harga tinggi. Ini bukan. Sales itu menjual, bukan membeli ya. Sales menawarkan HP baru pada Doni. Ini bisa jadi. Doni ingin membeli HP tetapi dengan cara tukar tambah dengan HP lamanya. Ini bisa jadi. Teks negosiasi antara Doni dan Sales yang menyatakan Doni ingin menjual HP. Ini bukan. Di atas, Doni lebih tepatnya tukar HP, tukar tambah. Doni membetulkan HP-nya yang rusak kepada Sales. Ini jelas bukan, karena HP Doni tidak rusak. Ini jawabannya antara B dan C. Sales menawarkan HP baru kepada Doni. Ini ya. Doni ingin membeli HP tetapi dengan cara tukar tambah dengan HP lainnya. Jawabannya C. Kenapa demikian? Awalnya Doni ingin dari HP, tapi karena HP-nya cukup mahal, Doni ingin tukar tambah. Dia ingin menukar tambah HP-nya dengan HP gemas X1 seharga 2,5 juta tadi. Kalau yang ini, harus menawarkan HP, iya benar, ini hanya pada bagian baris pertama saja. Tapi secara keseluruhan, di tempat bagian ini, Doni ingin membeli HP tetapi dengan cara tukar tambah dengan HP lamanya. Terima kasih. Semoga penjelasan saya dapat dipahami.